menenggelamkan Fir'aun. Maka kebiasaan kaum Yahudi itu setiap momen dirayakan. Itu kebiasaan kaum Yahudi. Karakternya mereka, salah satunya. Ada momen sedikit saja, dirayakan, dibikinkan acara dan seterusnya. Kayak begitu. Nah, mereka merayakan itu juga dengan berpuasa. Diselamatkannya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Maka jadilah mereka puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini diketahui oleh Nabi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Dalam hal memuliakan Nabi Musa, kami lebih berhak memuliakan Nabi Musa. Sebab kalian mengaku umatnya Nabi Musa, tapi lebih banyak menyelisihi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dibandingkan mengikuti beliau. Nah, lalu Nabi katakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa juga pada tanggal 9. Hari ini tanggal 9-nya. Ya, hari ini tanggal 9-nya. La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa juga. Iya, tanggal 9-nya. Kenapa? Sebab Nabi adalah seorang Nabi yang paling getol memperingatkan umatnya untuk jangan semodel dengan kaum yang mereka ini dikatakan sebagai kafir atau non-muslim. Dalam bentuk apa saja, jangan pernah semodel dengan mereka. Termasuk ibadah. Itu Nabi. Makanya ketika melihat mereka puasa pada tanggal 10, beliau katakan, saya nanti kalau tahun depan, saya mau puasa juga tanggal 9. Supaya tidak sama. Kan sama, kalau sama cuma puasa tanggal 10 kan sama dengan kaum mereka. Gitu. Nah, Allah mentakdirkan Nabi wafat. Dan tidak jadi ketemu dengan tahun depan. Tapi di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, Sumu yawma Ashura, wa khalifu fihi al-yahud, sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Puasalah kalian pada hari Ashura, kemudian selisihi kaum Yahudi. Jangan sama dengan mereka. Ini hal ibadah. Apakah dengan sumu yawman qablahu, puasa sehari sebelum tanggal 10? Tanggal berapa itu? 9. Atau sumu yawman ba'dahu. Kalian puasa satu hari setelah tanggal 10. Itu hari ke-11. Nah, dan besok 10, lusa 11. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu menyebutkan tingkatan puasa untuk Asyura itu ada 4 tingkatan ya. Iya, tingkatan yang pertama puasa 9, 10, 11. Ya, 3 hari. Ini kenapa dikatakan ini lebih utama? Satu, itu sudah sama dengan berpuasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, itu sudah menyelisihi kaum Yahudi. Ya. Nah, ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, 9 dan 10. Sebab ini yang Nabi katakan, seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9-nya juga. Tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga, itu 10 dan 11. Ya, jadi yang tidak dapat tadi, hari ke-9, mungkin tidak bangun sahur atau tidak ada yang bangunkan, ya. Biasa itu alasan mati itu dari dulu, tidak ada yang bangunkan. Kalaupun bangun tidak sahur juga, baca status sih, ya. Nah, bisa nanti tanggal 10 dan 11, ya, tingkatan ketiga. Atau tingkatan yang keempat, hanya tanggal 10, hanya besok. Ya, hanya besok, ya, tanggal 10 Muharram, hanya besok saja. Ini para ulama sebahagian menganggap itu mubah, boleh berdasarkan keumuman hadits yang ada, dan sebagian menganggapnya makruh. Ya, kenapa? Sebab
ya ada bentuk kesamaan dengan dengan kaum Yahudi. Nah, ala kulli hal, tolong jangan usah saling mencelah. Yang hanya mampu puasa tanggal 10, tidak apa-apa. Ya, dia cuma bisa puasa tanggal 10, tapi 3 hari datang buka puasa. Ya, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, nah, atau dia cuma puasa sehari, tapi 2 hari datang buka, nggak ada masalah. Tidak usah ya. Mudah-mudahan tahun depan dia lebih semangat dari antum. Ya, nah, dan di kesempatan ini juga, tadi kita sudah buka puasa di sini. Insya Allah besok masih ada buka puasa. Ya, masih ada buka puasa di tempat ini. Jadi puasa memang besok ya. Kan tidak enak kalau tidak puasa malah datang. Ya, walaupun bisa dimodifikasi datang dengan loyo muka, ya. Loyo habis BAB itu loyo. Nah, jelas puasa besok. Masa 1 hari nggak bisa sih? Ya, itu puasa yang menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Nah, baik. Ini mukadimah kita ya, dan semoga besok insyaallah lebih semangat lagi. Kita masuk kepada kitabul ilmi. Di sini kekeliruan yang wajib dijauhi oleh setiap penuntut ilmu. Kita singkat. Wa minha, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antaranya at-ta'assub lil madzahib wal ara'i. Fanatik. Ya. Fanatik terhadap mazhab tertentu atau pendapat tertentu. Nah, fanatik terhadap mazhab tertentu atau pendapat tertentu. Fayajibu ala talibin ilmi an yatakhalla an at-ta'ifiyya wal hisbiyyati بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين. Setiap penuntut ilmu, kata beliau, itu wajib dia membuat dirinya itu tidak berkelompok-kelompok, tidak berkubu-kubu, ya, tidak bergolong-golongan, yang kemudian benci dan cintanya, wala wal bara'nya itu, itu bukan lagi berdasarkan agama, tapi berdasarkan kelompok dan kubu. Ini tidak boleh seorang penuntut ilmu seperti itu. Ya, itu adalah sesuatu yang fahadha la syakka khilaf manhaj as-salaf, kata beliau. Ini menyelisihi metodologinya para salaf. Berkelompok-kelompok, berkubu-kubu, ya. Nah, fasalafus salih laisu ahzaban bal hum hisbun wahid yamduna tahta qaulillahi azza wa jalla huwa sammakumul muslimina min qabl. Kalau pendahulu kita yang saleh itu, mereka ini tidak berkubu-kubu, ya, tidak bergeng-geng, tidak berkelompok-kelompok, tapi mereka ini satu kesatuan. Iya. Mereka berada di atas satu kesatuan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 78, wa sammakumul muslimuna min qabl, yaitu dialah Allah yang menamakan kalian sejak dahulu sebagai muslim. Maksudnya apa? Semuanya muslim. Ya. Tidak ada golongan A, golongan B, golongan C, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kubu A, tidak ada. Semuanya sama, kaum muslimin. Nah, fala hisbiyata wala ta'addada wala muwalata wala mu'adata illa ala hasabi ma ja'a fil kitab was sunnah. Maka tidak ada dan tidak boleh ada yang namanya
hisbiyah. Iya, lebih condong, lebih mementingkan hisibnya. Hisbun itu kelompok. Ya. Nah, kelompok, kubu bisa juga. Iya. Nah, gengnya juga bisa. Iya, pahamilah makna hisbu. Iya, hisbiyah, dia lebih pentingkan, dia lebih condong, dia lebih anggap benar kelompoknya. Ya, di luar daripada kelompoknya salah semua. Nah, ini seperti ini adalah model-model kaum jahiliyah. Ya. Adapun kaum muslimin, ya, tidak ada yang seperti itu. Ya, mau ini kelompoknya, kelompok itu, kelompok ini, selama dia muslim, dia tidak membangun benci dan cintanya di atas dasar kelompok itu. Ya, tetapi dia membangun kecintaan dan kebenciannya itu berdasarkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai Al-Quran, iya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala manhajis salaf, kelompok mana saja. Ya, kelompok mana saja. Mau kau bilang kelompok A, kelompok B, kelompok C, jemaah B, jemaah C. Selama dia di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salaf, tidak ada masalah. Iya. Dan tidak boleh seseorang menjadikan benci dan cintanya, iya, bukan karena hal tadi. Misalnya, iya, kenapa kau begitu benci kelompok A? Saya kan kelompok B. Iya. Semua di luar kelompok saya, A sampai Z itu salah semua. Yang benar adalah kelompok B saja. Kau masuk kelompok B, kau menjadi benar. Tidak mau kau masuk kelompok B, salah kau terus sampai hari kiamat. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, ada yang seperti itu. Sampai pada tingkatan hatta Anda adalah orang yang paling bertakwa sejagat. Kalau Anda tidak masuk ke golongan tersebut, tidak ikut metodologi mereka, Anda belum dianggap. Ya, pengorbanan Anda belum dianggap terhadap agama, kecuali mengikuti metodologi mereka. Walaupun ya, mungkin seluruh manusia mempersaksikan Anda adalah orang yang paling berilmu, paling bertakwa, tapi itu tidak dianggap, kecuali mengikuti metodologi tertentu, kelompok tertentu. Ini yang salah ya, terhadap kaum muslimin. Ya, ini namanya hisbiyah. Ya, kalau kelompoknya sudah mengatakan A, itulah yang benar. Yang lain salah semua. Ya. Nah, faminan nasi masalan man yatahazzaba ila ta'ifatin muayyanatin yuqarriru manhajha wa yastadillu alaihi bil adillati allati kad takunu dalilan alaih. Di antara manusia itu, ya, ada yang begitu, berislam, berkelompok-kelompok, menyandarkan dirinya pada kelompok atau kubu tertentu. Ya, dia benarkan manhaj dan metodologi kubu yang tersebut dan menyesatkan, ya, selain daripada kubunya. Dan mereka berdalil dengan dalil yang sebenarnya dalil tersebut adalah dalil yang membantah mereka, bukan dalil yang mendukung mereka. Ya, bukan dalil yang mendukung mereka, tapi dalil yang sebenarnya membantah mereka. Wa ya'khudhu mabda', dan dia kemudian membuat slogan, man laysa ma'i fahuwa alayya. Ya, siapa yang tidak ikut sama saya, maka dia musuh saya. Nah, ini model karakter hizbiyah jemaah sekalian. Wa hadza mabda'un khabith. Ya, ini simbol atau slogan yang buruk, jelek. Lianna hunaka wasatan baina an yakuna laka aw alayka. Wa idza kana alayka bil haqqi falyakun alayka wa huwa fil haqiqati ma'ak. Ya. Kenapa? Iya. Menilai seseorang itu bahwasanya ini benar, ini salah, tentunya ada standarnya. Iya. Bukan karena kelompok standarnya.
Paham ya maksudnya? Iya. Artinya kebenaran tidak diukur dengan kelompok atau kubu, enggak. Sedikit banyaknya pengikut kelompok atau kubu itu bukan standar kebenaran. Yang dijadikan standar kebenaran itu apa landasannya kelompok-kelompok itu? Apa landasannya? Ya. Kalau landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman pendahulu umat ini, nah itu yang benar. Jadi tidak boleh seorang muslim menjadikan standar kebenaran kelompok, ya, geng, kubu, ya, si fulan itu kelompoknya lah yang paling benar. Ya. Apa dasarnya? Paling banyak anunya, followernya. Paling banyak apa? Subbreakernya. Ya, subscribernya. Paling banyak yang share dia. Ya. Itu bukan standar kebenaran. Nah, antum tahu siapa yang paling banyak subscriber dan followernya sejagat? Antum tahu siapa? Syaitan. Syaitan itu paling banyak followernya, paling banyak subscribernya. Ya, kok bisa? Iya. Jumlah manusia yang taat dengan tidak taat, mana yang lebih banyak? Jumlah manusia yang kafir dibandingkan yang tunduk kepada Allah, mana yang lebih banyak? Jumlah manusia yang masuk ke masjid ketika waktu sholat, mana yang lebih banyak dibandingkan yang di luar? Ya? Kan sudah Nabi sebutkan, syaitan itu kalau mendengar azan, lari dia, tidak mau dekat-dekat masjid. Apakah ada yang seperti itu kaum muslimin? Banyak. Nah, itu followernya syaitan. The real follower. Tapi tidak mau dia melakukan anniversary dengan syaitan ya, untuk merayakan sekian tahun jadi follower syaitan. Tidak. Tapi dia mengikuti syaitan. Ya. Selama ini makan, minum, tangan kiri. Begitu dibilang syaitan tidak mau. Follower syaitan dia. Ya. Nah, apa lagi? Kebiasaan syaitan. Kemarin, sombong. Ya. Itu follower syaitan semua itu. Makanya yang punya banyak follower, jangan terlalu banyak. Berapa followermu? Sudah 3 juta. Syaitan miliaran. Dia tidak pernah ngomong-ngomong. Miliaran dia. Ya. Nah, kenapa sampai demikian? Dia tidak pernah tidur, berdakwah terus. Wallahi. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, seandainya syaitan itu tidur, pasti istirahat dari godaannya. Tidak ada tidurnya syaitan. Siang saja tidak bisa tidur syaitan. Makanya Imam Bukhari tidur siang itu. Ya, Imam Bukhari tidur siang. Ketika ditanya sama muridnya kenapa tidur siang, beliau katakan, "Qilu fa inna syaitana la yaqilu fin nahar." Tidur siang. Sebab syaitan itu tidak tidur siang. Ya. Nah, syaitan tidak tidur siang. Tidak ada tidurnya memang. Ya. Nah, memang tujuannya bagaimana? Ini followersnya nanti semuanya dengan mengikuti mereka masuk ke dalam neraka. Begitu. Iya. Syaitan saja tidak ada apa namanya? Tidak semangatnya tidak pernah kendor. Nah, paling banyak followernya itu syaitan. Iya. Entah di sini mungkin masih ada follower syaitannya. Nah, sama dengan yang seperti ini, ya. Dia jadikan patokan kebenaran bukan lagi Al-Quran, Sunnah, tapi kelompok, ya, jemaah sah itu yang paling benar, paling banyak pengikutnya, paling banyak habaibnya, ya, paling banyak apanya biasa jadi standar manusia itu, ya. Nah, paling semangat kalau sweeping, ya, sweeping maksudnya sweeping maksiat. Ini kalau mau yang paling benar ini, ya. Nah, kenapa kau jadikan dia kelompok paling benar? Benderanya saja la ilaha illallah, ya, pasti itu benar.
Itu semua bukan standar. Yang jadi standar adalah bagaimana apa yang dijadikan pemahaman oleh orang yang berada di kelompok tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahamannya para sahabat, pemahamannya tabi'in, pemahamannya tabi'ut tabi'in. Itu jadi standar. Iya. Bukan yang lainnya. Kalau kita jadikan yang lainnya standar, inilah yang terjadi saat ini. Ya, fanatik terhadap golongan tertentu, mazhab tertentu, pendapat tertentu. Mereka yang fanatik terhadap mazhab tertentu. Kalau di sini tidak terlalu terasa. Iya, terasa itu di luar negeri sana. Ya, sejak zaman dahulu itu muncul bermunculan syair-syair yang syair-syair tersebut menunjukkan fanatisme terhadap mazhab. Iya. Yang mengikuti mazhab Hanafi, buat syair. Iya. Hancurkanlah mereka yang tidak mengikuti Imam Abu Hanifah. Bayangkan. Iya. Mazhab Maliki tidak ketinggalan pengikutnya. Bikin juga syair. Ya. Semoga Allah melaknat yang tidak mengikuti Imam Malik. Coba lihat. Ya. Kalau itu di luar negeri sana. Ya. Demikian seterusnya. Kalau di sini tidak begitu terasa. Iya kan? Iya. Paling jauh, ocehannya sebahagian orang yang tidak tahu dia tidak punya prinsip dalam belajar, katanya kalau belajar itu harus bermazhab. Ya, dalam belajar itu harus bermazhab. Dan kalian itu tidak punya mazhab. Ya. Nah, orang seperti ini tidak paham kaidah syariah. Kenapa? Sebab di zaman Rasulullah tidak ada mazhab. Zaman sahabat tidak ada mazhab. Kita mengambil ilmu langsung dari seorang guru. Nah, adapun guru ini nantinya punya banyak pengikut, punya banyak followers. Pendapatnya dijadikan acuan dan memang dia mujtahid. Barulah muncul mazhab fulan. Pendapatnya fulan. Mulai dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, lalu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Begitu seterusnya. Walaupun Imam mazhab itu bukan cuma 4. Di sana ada mazhabnya Imam Abu Hazm, Al-Andalusi, Al-Zahiri. Di sana ada mazhabnya Imam Sufyan di Kufah. Ada. Cuman yang paling terkenal dan paling banyak followers, paling banyak muridnya itu adalah 4 mazhab ini. Nah, 4 mazhab ini, atau 4 mazhab yang ada ini, imam-imam mereka tidak ada satu pun yang menekankan untuk fanatik. Gak ada. Cek saja ucapan-ucapannya mereka. Mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Tidak ada. In sahhal hadithi fahuwa mazhabi. Kalau haditsnya adalah hadits yang sahih, itulah mazhabku, kata Imam Malik. Nah, kata Imam Abu Hanifah, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam bin aina akhadnahu. Tidak layak, tidak halal ada orang mengambil pendapat kami tapi dia tidak tahu sumber pendapat kami. Tidak ada yang di antara mereka tidak ada yang menginginkan supaya diikuti full. Tidak ada. Nah, bahkan Imam Malik itu dengan tegas menyebutkan setiap orang itu yu'khad qauluhu wa yutrak. Bisa diambil ucapannya, bisa ditolak. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Itu di Madinah itu, kuburannya Rasulullah. Artinya apa? Semua pendapat bisa diterima, bisa ditolak. Tapi yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditolak, harus diterima cuma pendapatnya Rasulullah.
Ya, artinya apa jemaah sekalian? Beliau sendiri dia membangun mazhabnya di atas prinsip itu. Ya, bukan kita fanatik mati-matian dengan pendapat fulan, pendapat Alan dan seterusnya. Yang kita jadikan acuan adalah pendapat tersebut berdasarkan apa? Itu dulu. Ya, berdasarkan apa? Itu dulu. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan terjatuh ke dalam taklid buta. Dan kalau kita sudah terjatuh dalam taklid buta seperti itu, maka kita akan terjatuh pasti ke dalam hisbiyah. Ya, pasti akan terjatuh ke dalam hisbiyah. Pokoknya asal Ustadz Fulan yang ngomong, pasti benar semua. Tanpa dicek kebenarannya. Nah, misalnya, disebutkan bahwasanya mengunjungi kuburan orang soleh itu mendatangkan keberkahan. Ya, mengunjungi kuburan orang soleh mendatangkan keberkahan. Ada tidak pendapat seperti itu? Ada. Ya, kalau itu datang dari si fulan, si Alan, coba tanyakan apa dasarnya. Ya, apa dasarnya? Nah, apa landasan daripada hal tersebut? Jangan ditelan mentah-mentah. Pokoknya kalau syekh saya yang ngomong itu sudah pasti benar. Ya, datang ke kuburan orang soleh, di sana berdoa, sholat Jumat, ya, apalagi berdagang, pasti mendatangkan keuntungan di sana. Ya, sudah pasti benar. Dalilnya apa? Apa dasarnya? Paling umum dipakai dalil keutamaan ziarah kubur. Palingan itu. Ya, dalilnya umum, amalannya khusus. Paham maksudnya? Dalilnya umum, amalannya khusus. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Mereka mengamalkan amalan tertentu, tapi dalil yang digunakan umum. Ya. Kenapa kau baca istighfar 100 kali 1 kali nafas? Ada dalilnya. Ada yang seperti itu? Iya. Dia baca di YouTube, ingin hajatmu terpenuhi, ya, ingin kau cepat menikah, kau istighfar 100 kali, ya, dengan 1 nafas. Nah, diamalkan itu. Ya. Mungkin ada yang komplain, apa salahnya istighfar? Nah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wastaghfirullah. Kira-kira jawabanmu apa? Benar. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu dalilnya umum. Ya, tanpa disebutkan secara khusus untuk menunaikan hajat. Tanpa disebutkan 100 kali. Tanpa disebutkan tahan napas. Ya, amalannya khusus, tapi yang dipakai dalil adalah dalil umum. Di sini letak kesalahan yang fatal. Ya. Dalil-dalil tentang ziarah kubur umum. Datang, berkunjung, dan seterusnya. Ini yang dipakai oleh mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Akhirnya kuburan Ustadz Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan jauh lebih ramai dibandingkan masjid. Di situ letak kesalahan jemaah sekalian. Iya, berdoa misalnya. Berdoa. Ya. Kapan saja mau berdoa. Iya. Begitu dia baca di kebanyakan lihat di YouTube atau di pemberitaan, ya. Jika ingin hajat terpenuhi, maka berdoalah ketika apa biasa? Hah? Antum biasa berdoa kapan? Ya, berdoalah di waktu ini. Ya. Nah, atau sebelum azan berkumandang kau berdoa memang. Ya. Nah, ketika ditegur, kok setiap mau azan antum itu getol sekali berdoa. Kenapa kayak gitu? Pokoknya saya mau berdoa ini hajatku terpenuhi. Ada ketuntunannya? Banyak. Allah sebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ad-du'a wal ibadah kata Nabi. Dia pakai dalil ayat dan hadis.
Kira-kira jawabannya apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Iya. Ud'uni, berdoa kalian kepada aku, saya kabulkan untuk kalian. Itu firman Allah dalam surah Ghafir. Kemudian Nabi sebutkan, doa ibadah. Doa itu ibadah. Dia pakai dalil hadits dengan ayat untuk melegitimasi amalannya. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah dalilnya ayat dengan haditsnya umum. Umumnya di mana? Ayat dan hadits tersebut tidak merinci. Doa itu kau baca sebelum azan. Ya. Amalan-amalan yang khusus ya, dilegitimasi dengan dalil-dalil yang umum. Itu salah tempat. Ini yang banyak terjadi. Ini yang banyak ya, terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang berujung pada ya, itu tadi hisbiyah. Ya. Ketika kita tidak melakukannya dianggap apa? Pasti Wahabi ini. Pasti Wahabi. Ya. Banyak-banyak itu, sedikit-sedikit pasti Wahabi ini. Ya. Ini yang tidak pernah berdoa setelah salat 5 waktu ini pasti Wahabi. Ya. Giliran ditanya ya, apa dasarnya mesti angkat tangan berdoa? Berdoa itu ada setelah salat. Ada. Ya. Ada dasarnya berdoa sebelum dan sesudah salam itu ada. Iya. Tapi apakah rutin dan seterusnya? Ini butuh pembahasan. Ketika ditanya, mana dalilnya? Maka sebutkan ayat-ayat umum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini dikasih semua ayat umum, dalil umum. Perbuatannya khusus. Di mana letak khususnya? Setelah sholat. Ini tidak nyambung namanya. Ya, tidak nyambung namanya. Begitu disebutkan letak kekeliruan dalam beristidlal, Wahabi ini. Jangan mau salah, Wahabi ini. Ya, pasti nih. Ya. Nah. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang seperti itulah yang akan menghasilkan ya, bibit-bibit hizbiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Bibit-bibit hizbiyah ya, di tengah-tengah kaum muslimin, fanatis terhadap satu kelompok, fanatik terhadap pendapat yang fanatiknya itu tidak dibangun berdasarkan landasan yang benar. Ya. Maka di kesempatan ini saya mengingatkan untuk saya pribadi maupun kepada seluruh ikhwan para penuntut ilmu, Anda ingin ta'assub, Anda ingin fanatik terhadap Al-Quran, hadis, ya, dan salafus saleh, fanatik sama mereka. Selain daripada mereka, jangan fanatik. Pakai prinsipnya Imam Malik, ya. Setiap orang itu bisa diterima ucapannya atau ditolak. Ya. Kecuali Rasulullah. Artinya apa? Kalau untuk orang selevel beliau saja mengatakan demikian, apalagi orang yang di bawahnya. Beliau ulama mujtahid. Ya, ulama itu bertingkat-tingkat. Ya, beliau ahlul ijtihad, mujtahid. Ya, layak berijtihad. Nah, yang ijtihadnya itu diterima. Kalau untuk level beliau saja katakan demikian, apalagi untuk kita ini, ya. Nah, maka setiap ucapan, setiap pendapat ya ditimbang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan tidak boleh kita fanatik ya selain daripada itu. Termasuk fanatik mazhab, fanatik kelompok, fanatik golongan dan seterusnya. Membangun kecintaan dan kebencian atau al-wala wal bara di atas kelompok itu. Iya. Ini semua ada di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak boleh kita ikut-ikutan seperti itu. Itu kata Syekh Utsaimin menyelisihi manhajnya salaf. Ya? Menyelisihi manhaj salaf. Termasuk jemaah sekalian seperti yang disebutkan di akhir di sini, ya. نجد بعض طلاب العلم يكون عند الشيخ من المشايخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل ويعادي من سواه ويضلله ويبدئه ويرى أن شيخه هو العالم المصلح عالم
uh, apa? Alimul muslih wa man siwahu imma jahilun au mufsidun wa hadha ghalatun kabir. Ya. Ada tentang penuntut ilmu itu yang dia mati-matian membela Syekh Fulan bin Fulan. Selain dari Syekh Fulan ini salah semua. Ya. Selain daripada Syekh Fulan salah semua. Iya. Dan dia menyalahkan, menyesatkan, membid'ahkan selain daripada itu. Kalau Syekh Fulan sudah ngomong, inilah yang paling tahu misalnya keadaan Indonesia. Syekh ini nih. Tidak ada yang lain. Ya, yang lain itu tidak dianggap. Ya. Syekh ini adalah alimul muslih, seorang alim yang muslih, memperbaiki umat. Adapun syekh-syekh yang lain itu, apakah dia jahil, mufsid, perusak umat, kayak begitu. Apakah Anda temukan itu? Ada. Ya, ada. Terutama mereka yang terjangkit dengan virus atau pandemi so'afiqah. Ya. Itu. Pokoknya cuma satu saja. Kalau Syekh Fulan ngomong A, semuanya harus A. Anda tidak ikut sama Syekh ini, antum bukan bagian dari ini. Ini hisbi. Ya. Hisbi. Ya. Teriak hisbi. Sama dengan maling teriak maling. Nah, kata Syekh Utsaimin, hadza ghalatun kabir. Ini kekeliruan yang fatal, kekeliruan yang besar. Bal yajibu akhdhu qawli man wafaqa qawlahu al-kitab was sunnah wa qawli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang itu wajib untuk mengambil, untuk menerima ucapan atau pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan sesuai dengan apa yang datang dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ta'assub, jangan fanatik berlebihan, ya, baik kepada mazhab, kepada pendapat dan yang semisal dengan itu. Sebab itu akan menghasilkan hizbiyah, dan hizbiyah inilah yang memecah belah umat, yang membuat kekuatan kaum muslimin menjadi lemah. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kaum muslimin dari segala macam hal-hal yang melemahkan mereka. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari sisi kami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.